Saya mengikuti pasujudan akbar untuk Ganjar Mahfud. Luar biasa teman-teman penghayat, tepuk tangan dulu untuk mereka lah. Dan sebelumnya juga sebelum sampai ke Jawa Tengah ini saya keliling Kalimantan, lumayan juga ya. Indonesia tuh luas banget. Jadi memang belum berhenti karena kita semua TPN mau dari divisi manapun siap merumput di hari-hari terakhir gitu ya. Semalam dapat wejangan dari Romo Romo Tegal gitu, dari hasil doa semalam, bukan tidak mungkin potensi menang, tapi sangat bahaya. Jadi yang terutama kalau berkaitan dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi nanti ya, kalau ada kecurangan dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu saya ingin mengajak semua di sini, semua akan bisa menang satu putaran kalau kita semua mau bekerja keras. Tepuk tangan dulu. Siap apa enggak? Siap apa tidak? Ganjar Mahfud. Ini saya memang bukan prof ya, tapi provokator. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang sudah cukup lama saya kenal di gerakan sahur kelilingnya Bu Sinta, Ibu Nur Laila, yang kemudian memperkenalkan saya kepada Mas Era. Luar biasa, terima kasih Mas Era nih. Ini saya jujur ya, tadi capek banget udah mikir sama Boim belum tidur. Saya bilang sama Boim, kamu sanggup nggak nyetir ke Semarang dari sini? Terus saya sanggup nggak ya ngomong gitu. Tapi setelah melihat siapa yang datang di sini, bangkit semangat saya. Terima kasih Ibu Bapak. Mas Era sudah menghadirkan orang-orang yang memang betul-betul bagi saya ya, kayaknya kalau lihat gini ya optimis satu putaran gitu. Kalau Pak Andi Wijayanto curiga saya, kita akan menang satu putaran. Mudah-mudahan, siapa tahu ya. Karena kewarasan berpikir yang akan memimpin kita untuk menang gitu. Sudah ngerti lah ya maksud saya gitu. Ibu bapak sekalian, di dalam episode terakhir kita menuju 14 Februari nanti, memang kami dari divisi inklusi itu, divisi terakhir yang dibuat oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud, adalah divisi yang sebetulnya memang merupakan cermin dari perhatian Bapak Ganjar dan Pak Mahfud terhadap kelompok-kelompok yang mungkin dianggap selama ini tidak penting ya, sering diabaikan, kadang-kadang boleh dibilang sering juga terdiskriminasi atau termarginal. Siapa saja mereka? Pertama adalah perempuan dianggap gak penting banget, dia lah ngerti apa ibu-ibu itu tentang politik misalnya begitu, padahal jumlahnya 51% sebagai pemilih ya. Yang kedua, disabilitas. Saya sendiri terkejut, sebetulnya kami di Gerakan Perempuan juga punya utang budi ya dulu, karena waktu 2004 memperjuangkan kuota perempuan, kami bersama dengan teman-teman disabilitas yang juga memperjuangkan akses pemilu yang bagus untuk mereka. Ternyata kemarin ketika di divisi inklusi saya kaget, karena ternyata 4 organisasi besar disabilitas sebelum Ganjar pun naik namanya, apalagi dicalonkan PDIP, mereka sudah memilih. Jadi saya pakai gaspol ini juga bukan karena saya UGM ya, tapi saya teringat ini teman-teman UGM juga udah maju duluan sebelum Ganjar naik namanya menjadi karena Mas Ganjar kan ketua dari alumni UGM ya. Yang saya mau sampaikan gitu, ternyata jumlah disabilitas di Indonesia luar biasa. Pertama memang karena kelahiran, kedua karena angka kecelakaan lalu lintas itu masih sangat tinggi, ketiga aku boleh minta minum nggak? Ini kayak kena angin ya. Yang ketiga itu adalah karena negara kita negara bencana, jadi banyak sekali korban-korban seperti di Jogja itu melonjak tajam ketika bencana tahun 2006 misalnya gitu. Dan yang terakhir adalah karena penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita, stroke dan lain sebagainya. Stroke itu tidak hanya menyangkut orang tua ya. Banyak sekali kasus-kasus sekarang anak umur 20, 30 itu sudah mengidap stroke dan akhirnya mereka menjadi kelompok disabilitas. Sorry ya, ini karena kayaknya angin dayaknya masih ikut. Nah, yang ketiga, jumlah disabilitas itu ada yang bilang pemerintah misalnya 28 juta. Tapi ternyata menurut teman-teman organisasinya jauh lebih besar daripada itu. Bapak Ibu, kalau kita mau menang,
Ya mereka harus jadi perhatian kita, betul nggak? Lalu kita cek, ada nggak program yang ditujukan kepada mereka dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ternyata kenapa mereka memilih Ganjar sebelum rame-rame PDIP mengusulkan Ganjar sebagai capres, itu karena pengalaman pribadi dan pengalaman organisasi mereka selama di Jawa Tengah. Jadi banyak sekali perhatian Pak Ganjar yang memang bukan abal-abal gitu ya, bukan kaleng-kalengan gitu. Bahkan Mas Ganjar itu satu-satunya gubernur di Indonesia yang mau mengantar anak-anak disabilitas mental ya, yang misalnya IQ-nya cukup rendah di bawah rata-rata, itu menghadiri kejuaraan dunia. Dan ternyata saya juga kaget kemarin ketemu Bu Christine, prestasinya luar biasa. Jadi Anda semua jangan memandang sebelah mata pada kelompok disabilitas, karena mereka juga punya hak untuk memilih. Nah, tapi yang paling penting, perjumpaan Pak Ganjar dengan kelompok-kelompok disabilitas ini memang betul-betul membuat para kelompok disabilitas menyatakan diri mendukung Ganjar sebelum. Jadi mulai dari 2021 katanya udah kasak kusuk gitu. Nah ini penting gitu. Mungkin kita selama ini maaf ya, ada tetangga yang disabilitas, ada keluarga yang disabilitas, kita anggap nggak penting. Padahal mereka punya hak pilih. Dan jangan menghitung disabilitasnya. Kalau kita mampu mendekati dan meyakinkan mereka untuk memilih Pak Ganjar, pasti keluarganya juga akan ikut, betul nggak? Nah, jadi kita memang hari-hari ini harus berpikir keras. Nah, kelompok inklusi pengen mengajak ibu bapak dan adik-adik semua nih yang muda-muda ya, untuk betul-betul jangan diam. Ganjar ya, Ganjar, nggak bisa kayak begitu, nggak bisa kayak begitu. Kami punya workshop sebetulnya, nggak sempet kita kesini ya, tapi workshop di Tegal, saya kemarin ke Kalimantan tuh mendorong semua orang harus berpikir seperti caleg. Kenapa? Ketika kita mendekati orang, Mas Era misalnya ngobrol nih, siapa yang datang, ada 5 orang di sini gitu, ngobrol, bagaimana dalam obrolan 30 menit ya, mampu membuat orang melirik dulu kepada programnya Ganjar, membuat mereka berpikir kalau perlu. Makanya tadi saya ngomong di absensinya, tolong ya pakai nomor WhatsApp Anda, karena saya penting akan berhubungan dengan Anda sampai akhir. Karena apa? Kenapa penting? Kita harus ngingetin orang bukan sekedar milih Ganjar Mahfud, tapi memastikan kamu terdaftar di TPS mana. Lalu ketika menjelang pencoblosan, kita harus memastikan dia dan orang yang dipengaruhi dia betul-betul ke TPS. Karena kita bukan sekedar Ganjar, bukan. Orang harus datang ke TPS, mencoblos nomor 3, dan kemudian bagaimana kita juga melihat proses supaya potensi kecurangan tidak terjadi. Jadi ibu bapak dari alumni workshop ya, saya sudah di 13 titik ya, rata-rata punya ide yang keren. Kita bikin aja ke TPS kayak piknik misalnya gitu, supaya riang gembira, pakai baju tertentu gitu ya, saling menguatkan ya. Karena pengalaman saya juga 2017, 2019 di Jakarta ya kurang lebih begitu saya lakukan gitu. Dan memang harus bikin confident. Kalau perlu temen yang ketakutan, misalnya kayak 2017 itu teman-teman keturunan Chinese ya di Jakarta ketakutan. Apalagi di rumah saya ada ini supermarket 212. Jadi mereka udah didateng itu, emang mereka itu betul, saya setuju sama Bapak yang terakhir membacakan puisi. Hal-hal yang soal rasisme itu kok malah jadi menjamur di Indonesia. Nah tapi ketika kita jemput, kita gandeng ke tempat TPS, mereka berani gitu loh. Dan kita buat suasana, kan kita kadang-kadang nggak tahu ya tetangga kita siapa yang sama-sama kita. Kita buat orang yang sama-sama kita betul-betul memperhatikan proses penghitungan, sehingga kelompok-kelompok tertentu, apalagi saya dengar nih Babinsa udah mulai main dengan bansos dan bukan tidak mungkin nanti juga akan digerecokin seperti itu ya. Potensi kecurangan itu sangat besar sekali di depan mata. Nah itu yang kami inginkan. Nah saya kan ingin mengingatkan lagi, mungkin gampang dibaca ya, 21 program unggulan Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Ini penting kalau bisa hafal luar kepala ya. Misalnya pertama, ini buat orang muda biasanya seneng banget nih, 17 juta lapangan pekerjaan. Penting banget nih, bener nggak? Apalagi mau bonus demografi, mohon izin ya saya ingin menyampaikan, bukan nakut-nakutin. Anak muda sekarang jauh lebih besar tantangannya daripada zaman saya. Karena apa? 70% nanti jumlah orang
yang usia produktif itu berebut soal lapangan kerja. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah memikirkan bagaimana ada 17 juta lapangan pekerjaan mulai dilakukan dari sekarang. Terus kemudian satu desa, satu vaskes dan satu naskes. Bahkan kita mulai berbicara izin disampaikan oleh Kaukus Kesehatan Mental. Anak-anak muda sekarang tantangannya juga adalah kesehatan mental. Jadi di beberapa perguruan tinggi seperti UI itu sudah ada kliniknya menyediakan psikolog gitu. Macam-macam, nggak terlalu ngerti ya, tapi tingkat bunuh diri di kalangan orang muda kayaknya mulai sedikit mengancam kehidupan kita ke depan ya. Jadi saya rasa soal digitalisasi, soal pinjol, karena kemarin saya rasa nih pinjolnya juga harus diingetin nih ya ke OJK ini. Karena targetnya jadi anak muda, padahal anak muda dari mana dia untuk bisa mengembalikan pinjol gitu. Mending kalau buat kuliah, tapi ternyata juga ada yang tergoda buat beli handphone baru, buat beliin handphone pacarnya. Aduh, itu menurut aku juga menjadi semacam persoalan. Terus kemudian satu kader posyandu itu juga dipentingkan ya. Kalau bisa posyandu jangan lagi, boleh nggak saya ngomong terus terang, jangan dikuasai lagi oleh satu partai yang ingin merubah Pancasila. Setuju nggak? Setuju nggak? Kemudian ada lagi 10 juta hunian semudah punya motor. Ini penting juga untuk orang-orang muda. Satu keluarga miskin, satu sarjana, perempuan maju, buruh naik kelas, konteksnya adalah juga perlindungan terhadap mereka. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara ya. Jadi ini untuk ibu bapak, lihat tengok kiri kanan, ada keluarga yang militer, polisi ya, diajak ngobrol soal ini gitu. Kayaknya di tempat yang lain saya udah cek nggak ada program ini. Kemudian mudah berusaha termasuk ke UMKM dan koperasi, ini juga penting untuk anak muda ya. Jadi ini memang sasarannya kelihatannya banyak untuk bagaimana membuat Indonesia semakin maju. Terus untuk masjid sejahtera, pengurus masjid juga terlindungi ya. Guru ngaji dan guru agama lain digaji, ini penting banget ya untuk sekolah minggu, apapun dari Hindu dan lain sebagainya, termasuk penghayat, menurut saya penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian pasokan pangan harga enak di kantong. Nah ini ibu-ibu biasanya banyak keluhin ya, apalagi kita diperkirakan dunia, bukan hanya Indonesia, akan mengalami krisis pangan dan krisis energi. Nah lansia bahagia, anak cucu gembira. Nah ini penting banget nih, terutama untuk mungkin usia saya 10 tahun lagi yang akan datang udah masuk ke usia lansia ya. Saya rasa walaupun kita bicara diskusi milenial, tadi juga banyak senior gitu. Saya mau cerita soal satu ya yang menarik. Waktu saya bikin workshop di Bandung 167, ada satu peserta lansia umurnya 65 tahun, bapak-bapak. Saya liatin dari awal sampai akhir, maaf ya, duduknya kayak duduk di warteg. Padahal kita bikin di hotel gitu. Terus dia diam aja ngeliat, terus kalau ada diskusi kelompok dia cuma ngeliatin aja. Saya pikir aduh kasihan banget nih bapak, apakah mungkin dia nggak enjoy gitu. Tapi tidak boleh underestimate. Ternyata menurut fasilitatornya bapak itu yang paling rajin sekarang. Ngumpulin teman-teman seusianya yang pensiunan tentara, pokoknya semua tetangga disapa sama dia. Dia datengin petani. Ternyata diam-diam itu dia menyimak gitu. Terus istrinya mengeluh kepada fasilitatornya, iya sih si bapak teh aya gawean baru, kayak itu bahasa Sunda ya. Tapi beas itu beras itu jadi cepet habis. Kenapa? Karena sore-sore si bapak itu suka menjamu. Mah, bikinin nasi goreng katanya. Kenapa pensiunan itu dikumpulin? Terus dia bercerita tentang lansia bahagia itu sebagai bagian dari programnya Ganjar. Buat saya itu yang paling penting dilakukan gitu. Setiap pagi dia subuh ke pematang sawah, dia cari tuh petani-petani yang udah mulai mau nyangkul gitu. Jadi ternyata satu peserta workshop saya itu dianggap oleh fasilitatornya paling progresif untuk meraih suara dari kelompoknya. Nah itu salah satunya ya. Jadi dia merasa lansia bahagia itu penting untuk dia yang sudah 65 tahun, maka dia menyebarkan bahasa baik itu kepada yang lain. Kemudian kita juga punya petani bangga bertani di Laut Kita Jaya, nelayan sejahtera. Salah satunya Mas Ganjar kemarin udah berbicara akan memutihkan semua hutang dari nelayan dan petani. Tepuk tangan dulu dong. Terus kemudian juga disabilitas mandiri berprestasi, dan kita berharap ya jangan sedih lagi kita ngelihat ada satu desa mobilnya udah benar-benar hancur sebetulnya. Itu untuk fasilitas disabilitas. Nanti berharap kita semua, Pak Ganjar dan Pak Mahfud berjanji satu akses satu mobil yang bisa diakses oleh disabilitas di tiap desa. Yang kalau ini
populer banget ya, satu internet super cepat, gratis dan merata. Nah ini penting banget nih. Terus kemudian bansos pasti, bansos itu pasti bukan omongan ya, tapi bukan dari presiden sebetulnya, betul nggak? Tapi dari kita untuk masyarakat yang lain. Kalau presiden ya tugasnya memang bagi-bagi gitu. Jadi kemarin banyak juga tuh di Kalimantan Timur banyak kiai-kiai marah itu. Karena dia bilang, jangan kau bohongi kami itu pemerintah pusat. Jangan sebut-sebut dari presiden. Itu milik kita juga, termasuk kami di Kalimantan Timur ini tidak miskin. Kami itu banyak dieksploitasi sumber daya alamnya. Jadi bisa jadi katanya bansos itu dari rakyat Kalimantan. Betul juga ya kita pikir. Nah jadi ini kalau kiai yang kritis, dia nggak suka dia ada acara pemilu dengan pakai cara-cara pembodohan seperti itu. Kemudian sikap KKN, ya kita semua udah tahu lah ya, track recordnya Mas Ganjar sama Pak Mahfud itu paling kencang lah ya. Bagaimana Mas Ganjar dulu pertama kali jadi gubernur menghajar habis kelompok-kelompok yang sering minta suap di timbangan mobil itu ya gitu. Terus kemudian kepala sekolah yang menarik uang dengan sengaja ganti mutasi, itu saya tahu banget. Dan bagaimana kemudian Mas Ganjar selalu minta ada perjanjian untuk kepala-kepala sekolah yang baru untuk tidak memungut biaya. Nah saya rasa itu track record. Kalau Pak Mahfud nggak usah saya omongin lah ya, semua orang tahu, paham beliau. Dan yang terakhir adalah KTP Sakti. Nah saya mau cerita dari inklusi itu memang kelompok-kelompok yang sering diabaikan. Pertama tadi perempuan, 2 disabilitas, 3 itu masyarakat adat ya. Mungkin juga lintas iman yang masih suka dipersekusi di lapangan ya. Ada yang nggak bisa ibadah, yang stigma sesat gitu. Itu jangan diabaikan karena mereka juga punya kelompok gitu. Ada juga mungkin orang muda bisa kita anggap rentan, orang muda yang belum terorganisir aspirasi politiknya gitu ya. Jadi ini mereka juga, memang saya jujur ya, sejak 2017 Ahok kalah tuh, satu yang menjadi evaluasi saya, kita salah satu strategi nggak menyertakan anak muda menjadi bagian dari pemilih kritis. Nah, dari situ 2019 saya mulai selalu mencari anak-anak muda untuk trial. Saya pengen tahu nih, ya pertama anak saya dulu lah gitu ya, temannya, anaknya teman saya dan lain sebagainya. Tahun ini sejak Januari saya coba trial di 200 sekian anak-anak muda itu. Sampai sekarang yang terhubung dengan saya, artinya mereka mau mendengarkan dan jadi pemilih kritis, bahkan menjadi campaigner, itu sekitar 98 orang. Banyak sekali masukan dari mereka. Pertama, ibu bapak kita jangan pernah menghukum mereka dengan anak muda itu cuek dan lain sebagainya. Itu semua tergantung kepada kita yang lebih tua. Pertama saya lihat kurikulum kita nggak nyampe kayaknya untuk ngajak anak-anak mikir kritis tentang suaranya. Kedua, izin ya, ini evaluasi kita, orang tua tidak memberikan pendidikan politik di rumah. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi dianggapnya nggak penting juga. Nah ini juga menjadi salah satu sumber. Jadi anak-anak tuh kalau kata anak saya ya, 01 itu nggak bisa dirubah Bu suaranya. Artinya ada fanatisme ya di situ ya. Karena di Jakarta itu 01 masih tinggi Mas, 40% lebih. Tantangan juga buat kami. Terus kalau 02 masih bisa digoyang katanya gitu. Nah ini informasi juga ya. Artinya kalau udah urusan spiritual, ada urusan keyakinan tertentu, kalau orang tuanya perintah A juga anaknya. Tapi kalau yang masih gitu-gitulah, gemoy apa segala macam, anak-anak muda itu bilang mas saya masih bisa digoyang gitu. Nah informasi ini saya ingin apa yang terjadi tadi Ganjar Mahfud di dalam konteks 21 program unggulannya, Bapak Ibu tolong dibaca lagi. Kira-kira kalau kita ngedeketin teman tetangga yang disabilitas, ya isu disabilitas yang kita keluarkan. Kalau ada ibu-ibu, perempuan, teman-teman, bapak-bapak jangan berpikir perempuan untuk perempuan, enggak juga Pak. Jadi saya udah menemukan formula tuh ya, orang tua, suaminya justru yang mempengaruhi teman arisan istrinya misalnya kayak gitu. Itu karena soal kepedulian ya. Kalau cowok yang ngomong katanya lebih efektif malah kepada ibu-ibu. Ya, ini pengalaman teman-teman ya di lapangan gitu. Jadi buat saya sekarang ayo kita lirik sekeliling kita. Pertama dari dalam rumah dulu. Kalau yang punya pembantu, pengalaman saya jangan suka menyepelekan. Jangan suka menyepelekan. Karena pembantu itu juga efektif jadi jurkam
Saya 3 bulan butuh waktu Pak mengubah ART saya, mbak saya gitu ya. Dia orang yang udah kenal baik puluhan tahun dengan kami, tadinya pembantu kakak saya gitu. Tapi kakak saya udah punya pembantu baru, dia pengen kerja, dikasih ke saya. Wah, dia 01 banget. Karena apa? Ya pengaruh kakak saya yang kadrun. Ya, nah, itu sisa-sisanya gitu ya. Jadi dia ngomong, nggak bisa Bu, pokoknya surga lah gitu yang diomongin. Tapi saya ngobrol, dia orang Pemalang. Kan, waduh ini Pak Ganjar anak buahnya. Tapi pelan-pelan, terus dia sering denger saya ngobrol, terus dia bilang, apa sih Ganjar itu Bu? Katanya gitu. Wah, bahaya juga nih orang Pemalang nggak tahu Ganjar. Tapi ya karena itu, tertutup ya gitu. Tapi setelah ngomong, saya ajak ngomong dan lain sebagainya. Oh, banyak pertengkaran di antara kita. Oh, ibu ini Islamnya kurang kental kan. Berani dia ngomong begitu sama saya. Karena saya misalnya milih Ganjar. Tapi ketika Pak Mahfud masuk sebagai orang ini kali ya, Pak Mahfud NU gitu, dia agak berubah. Dan tau nggak ibu bapak, kerjaan pembantu saya ngikutin gaya saya. Jam 6 sampai jam 8 kerjaannya nelpon ke semua temennya, ke semua saudaranya. Ya sampai hampir ya apa? Ojo lali loh Pak Ganjar. Dia cerita Pak. Jadi yang namanya makhluk siapapun jangan kita anggap enteng. Semua harus kita ajak obrol. Tapi yang lebih baik pendekatannya terhadap kepentingannya. Jadi kalau anak muda ya tadi yang 17 juta lapangan pekerjaan itu penting banget buat mereka. Jangan lupa kita menuju Indonesia emas, kita ada bonus demografi. Nih anak-anak muda. Nah anak-anak muda juga jangan diem. Karena cuman hari ini datang ke sini terus besok menang gitu ya. Ya nggak bisa. Kalau kita mau menang ya mesti ngomong gitu. Nah pendekatan inklusi itu sebetulnya lebih kepada ke situ ya, lebih kepada kepentingan kelompok-kelompok yang mungkin kita anggap nggak penting, yang mungkin selama ini diabaikan. Jadi ibu bapak tolong juga ya, kalau bisa sekarang mulai pakai catatan Pak. Siapa yang sudah dihubungi, nomornya di mana, nomor HP-nya berapa, TPS-nya di mana. Kalau perlu kita bikin WAG khusus untuk teman-teman kita diskusi. Sampaikan di akhir-akhir ini beberapa program yang mungkin mereka bisa baca. Nggak usah disampaikan hal-hal yang nggak penting. Kita fokus gitu. Sampai kita mengingatkan kepada mereka menjelang coblosan harus dipastikan mereka mencoblos ke TPS. Kalau ada yang daerah aku itu 01 Rek, daerah saya tuh 02. Nah, bikin cara-cara untuk mereka bisa happy gitu loh. Istilahnya ya, kan katanya pesta demokrasi ya Pak ya? Ya nggak Bu? Ya nggak Mbak? Nah, dibikin hari yang gembira. Tapi begini, walaupun sekarang udah lewat ya, saya kan buka posko di rumah saya tuh pengaduan. Pertanyaan yang pertama kalau untuk Jakarta ya, itu memang soal DPT, daftar pemilih tetap itu. Kalau kemarin kan masih ada kesempatan sampai tanggal 15 Januari jam 23.59 gitu ya. Nah itu harus dipastikan Pak sama orang yang kita ajak ngomong tuh pertanyaannya begini, udah terdaftar kok belum? Lah kan percuma Pak kalau dia nggak nyoblos, bener nggak? Nah nanti dicatat Pak, kita mesti punya catatan sampai nomor piro, TPS di kan ada itu ya, ada nomor telepon untuk bisa mencek dia ada di mana. Nggak apa-apa Pak, kita bikin. Nanti sampai mau pencoblosan, ayo tangi, kita dengan riang gembira harus begitu. Jadi Anda bisa menjadi leader gitu ya, untuk teman-teman yang kita itu. Saya rasa itu ya, pengalaman saya sih saya sih jujur ya mau menyampaikan, saya nggak suka dibilang narasumber gitu. Kita ini teman ngobrol gitu, karena saya tahu yang saya datangi ini adalah narasumber yang terhebat yang harus bisa saya temuin di Purwokerto. Tepuk tangan dulu lah. Mana tepuk tangannya? Waduh. Jadi ibu bapak, saya di sini tersemangati dan ingin menyemangati, itulah tugas kita ya. Kita jangan gentar karena ada Ganjar dan jangan takut karena ada. Jangan gentar karena ada. Jangan takut karena ada. Menangkah kita? Menangkah kita? Satu putaran? Optimis? Terima kasih. Merdeka. Sorry, saya mau nanya, ada nggak yang punya pertanyaan-pertanyaan yang misalnya maaf ya, kalau di Jakarta yang saya temuin nih, di daerah-daerah juga, aku seneng sama Ganjar sama Mahfud.
tapi aku nggak suka sama Banteng dan Megawati. Ada nggak? Ada nggak? Nah, saya juga punya jawaban tuh. Kemarin di Banjarmasin saya hajar anak muda yang ngomong kayak gitu. Karena apa? Seperti tadi puisinya siapa tuh? Jangan lupa pada sejarah. Jadi saya bukan orang PDIP, tidak punya KTA PDIP, tapi saya juga ingin menyeimbangkan informasi tentang hal-hal seperti itu. Saya lawan semua kebohongan, semua fitnah, itu harus kita lawan. Setuju? Baik, terima kasih Mbak Ani, yang menarik sekali obrolan kita pada hari ini. Sebenarnya ada beberapa poin menarik yang tadi di awal disampaikan terkait visi misi yang dibawakan oleh Ganjar Mahfud sebagai calon presiden yang pastinya, bukan kebetulan, pastinya kita dukung dan kita upayakan untuk menang satu putaran. Yang pertama adalah sebagai seorang pemuda, cerminan perhatian Ganjar Mahfud terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan, dan juga kita sadar bersama bahwa Indonesia nanti akan menghadapi ancaman bonus demografi. Peluang dan tantangan. Kalau bagi saya ancamannya ini kalau semisal 70% orang Indonesia nanti harus mencari kerja secara bersamaan, nasib saya sebagai orang yang nantinya akan menghidupi keluarga yang akan saya bentuk nantinya, itu seperti apa? Apakah menjadi sangat terancam posisinya atau seperti apa? Nah, itu mungkin menarik untuk kita diskusikan bersama. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kira-kira di sini ada yang ingin mempertanyakan atau meluapkan emosinya terhadap, saya pengen banget ngomongin soal Ganjar nih, saya pengen banget dukung Ganjar, tapi semenebaya bingung ngomong karo siapa. Mungkin kita bisa obrolin di sini secara bareng-bareng, entah bentuknya dalam deklamasi, puisi atau apapun itu, silahkan saja. Barangkali ada yang ingin berdiskusi tentang apapun itu soal Ganjar dan Mahfud. Silahkan Pak.